Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Ya, dari soal yang pertama. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Ya, kita baca bersama-sama. Suatu hari, kawanan gajah datang ke hutan untuk mencari makan. Kehadiran gajah ini mengganggu kawanan semut yang tinggal di sana. Banyak rumah semut hancur karena diinjak gajah yang mencari makan. "Pergilah dari sini, gajah. Ini daerah tempat kami tinggal," kata salah satu semut. Mendengar ucapan itu, gajah hanya tertawa. Ia tak peduli dan menganggap semut adalah binatang kecil. Kawanan semut kesal dan berencana mengusir gajah-gajah itu. Tapi gajah menolak meninggalkan hutan. Hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Semut-semut itu pun menyerang kawanan gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke dalam telinga hingga gajah-gajah terjatuh. Kawanan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan. Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena memiliki badan kecil. Ya, pertanyaan untuk soal yang pertama, anak-anak semuanya. Watak gajah dalam cerita tersebut adalah A. Rendah hati, B. Sombong, C. Ramah, D. Penakut. Ya, anak-anak semuanya di sini di paragraf kedua ini ya, mendengar ucapan itu gajah hanya tertawa. Ia tak peduli dan menganggap semut adalah binatang kecil. Jadi dari kesimpulan yang barusan kita baca ini bahwa gajah tersebut memiliki sikap sombong, anak-anak ya. Jadi watak gajah tersebut sombong. Jadi jelas jawabannya adalah B. Selanjutnya anak-anak semuanya soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Masalah yang dihadapi semut pada cerita tersebut adalah A. Gajah yang tiba-tiba datang ke hutan dan mencari makan. B. Rumah-rumah semut hancur terinjak gajah. C. Gajah tidak mau berteman dengan semut. D. Gajah membantu semut menyelesaikan masalah. Ya, anak-anak semuanya tadi bisa kita lihat bahwa di sini banyak rumah semut hancur karena diinjak gajah yang mencari makan. Nah, di sini timbullah masalah yang ada pada semut sehingga jelas sekali jawabannya adalah rumah-rumah semut hancur terinjak gajah. Jadi jelas jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 3. Ide pokok adalah inti dari sebuah A. kalimat, B. paragraf, C. kata, D. frasa. Ya, anak-anak semuanya, ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf, anak-anak ya. Perlu kalian ingat, barangkali keluar di soal ujian akhir semester 1 kalian semuanya. Jadi jelas jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Bagaimana cara membuat naga dari kertas origami? Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Tanda tanya, B. Tanda seru, C. Tanda titik, D. Tanda petik. Ya, anak-anak semuanya di sini karena ada kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana cara membuat naga dari kertas origami? Maka tanda baca yang tepat adalah kita beri tanda tanya. Karena di sini ada kata tanya, maka diberi tanda
tanya, sehingga jelas sekali jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Rumah mereka berdampingan. 2. Sore harinya mereka selalu bermain di depan rumah. 3. Tak jarang mereka pun belajar bersama. 4. Jaka dan Bima bersahabat sejak masih kecil. 5. Setiap pagi mereka berangkat ke sekolah bersama-sama. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf yang padu adalah, kita lihat di sini, kalau A, 5 terlebih dahulu. Setiap pagi mereka lah, karena di awal mestinya tidak ada kata mereka, anak-anak ya, karena kita tidak tahu mereka ini siapa. Nah, oleh karena itu ini jelas salah, anak-anak ya. Kemudian 2, untuk yang B2, sore harinya mereka lah. Kalau kalimat pertama harusnya tidak ada kata ganti karena masih pertama kali. Jadi karena ada kata mereka maka salah. Ya, karena masih pertama kali. Kemudian yang 4, yang C ya, 4, Jaka dan Bima bersahabat sejak kecil. Lah ini baru ini benar. Karena apa? Karena sudah jelas bahwa di sini Jaka dan Bima bersahabat sejak kecil, berarti ini benar, ini benar. Kemudian 1, rumah mereka berdampingan, lah benar, ini runtut. Selanjutnya untuk yang C, 5, setiap pagi mereka berangkat ke sekolah bersama-sama, lah ini benar. Kemudian yang D, 2, sore harinya, lah ini salah anak. Ini langsung sore, padahal mestinya pagi terlebih dahulu. Setiap pagi mereka berangkat ke sekolah, jadi ini yang benar. Kemudian 2, sore harinya mereka selalu bermain di depan rumah. Dan 3, tak jarang mereka pun belajar bersama. Jadi jawaban yang benar adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Kita langsung ke pertanyaan biar lebih cepat. Yang termasuk cara berbicara dengan sopan dan santun adalah, ya, A, jangan memotong pembicaraan teman, lah ini. Kemudian B, tinggikan nada suaramu saat bicara, lah ini salah ini. Kalau meninggikan suara berarti ini tidak sopan santun. C, tidak fokus mendengarkan cerita teman, lah ini kurang menghargai teman, berarti ini tidak sopan santun juga. D, tatap mata teman dengan melotot, lah ini juga bukan sopan santun karena menatap dengan melotot itu seakan-akan memarahi. Jadi di sini yang cara berbicara dengan sopan dan santun adalah yang A, anak-anak semuanya. Lah ini tadi pernyataannya, langsung saja kita fokus ke jawabannya. Kemudian soal nomor 7, anak-anak semuanya, soal nomor 7. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat A, di mana kamu berada. Ini salah, anak ya. Kalau ada kata tanya seharusnya di sini ada tanda tanya, bukan titik saja. Berarti ini salah. Kemudian B, Irma mulai menampilkan keahliannya di dalam menari jaipong. Lah ini salah, anak. Ini bukan kata kalimat pertanyaan, gak usah dikasih tanda tanya, ini salah ini. Kemudian C, tolong ambilkan sepatuku yang berwarna biru. Lah ini kalimat perintah, ini ditandai tanda seru, lah ini benar, anak ya. Lah ini benar. Doni pergi ke rumah Ezra untuk belajar kelompok. Lah ini kalimat pernyataan biasa, maka tidak perlu dikasih tanda seru, jadi ini salah. Jadi yang benar adalah yang C, anak-anak semuanya. Selanjutnya, Jono bermain bersama Jamal di halaman. Penulisan huruf kapital yang benar adalah A, Jono bermain bersama Jamal di halaman, ini benar. Nama seseorang diawali dengan huruf kapital. Kalau ini salah, nama seseorang harusnya di huruf kapital namun ini huruf kecil, jadi ini salah.
B. Jono. Lah, Jononya huruf besar, benar. Bersama Jamal, lah ini benar. Di halaman, lah halaman ini harusnya huruf kecil anak-anak, karena tidak merupakan nama tempat, nama kota maksudnya. Ini halaman biasa ini. Kemudian Jono ini benar, ini benar, ini juga benar, huruf kecil. Ini benar, ini salah. Jono bermain, B-nya harusnya huruf kecil, juga ini harusnya huruf kecil. Jamalnya benar, hanya ini salah. Nah, dan di sini yang benar semua adalah yang C, anak-anak semuanya. Kemudian kita scroll ke atas untuk soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 kita tarik ke atas. Soal nomor 9. Ya. Penulisan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat ya A, Irji, benar ini huruf besar, pergi liburan ke Bali, lah B-nya besar ini, bersama keluarganya, lah ini benar kayaknya. Kemudian hari ini hanya benar diawali dengan huruf besar. Jadwal Amina benar. Dokter pergi ke dokter gigi, ini salah, harusnya pakai huruf kecil karena berada di tengah kalimat. Kemudian yang C, lebaran, ini L-nya benar. Kakek akan berkunjung ke kota, lah ini bukan tempat khusus, misalkan ke Surabaya atau apa, berarti ini K-nya harusnya huruf kecil. Kemudian Dodo, lah ini salah, harusnya Dodo nama seseorang diawali dengan huruf besar. Mencetak gol ke gawang lawan, jadi ini salah. Jadi yang benar semuanya ini memang yang A, jadi jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 10. Penggunaan tanda koma yang tepat terdapat pada kalimat A, kamu berhasil jadi juara kelas. Lah ini tidak usah anak, karena kalimatnya masih belum selesai kok dikasih koma, jadi salah ini. Bonar bermain gobak sodor di lapangan, ini juga salah, kalimatnya belum selesai kok dikasih koma ya. Kemudian C, wah, lah ini kata tanda seru, kata seru dikasih koma, benar ini ya, wah kamu hebat bisa memenangkan lomba catur, kemudian ada tanda serunya, ini benar anak ya. Kemudian siapa yang mencuri pensil warnaku, lah ini mestinya tidak usah dikasih koma juga, lah maka ini juga salah anak-anak. Jadi di sini Bonar bermain gobak sodor di lapangan, tidak usah dikasih koma. Ini juga kamu berhasil jadi juara kelas, ini tidak usah dikasih koma. Yang perlu koma ini wah, lah karena ini adalah kalimat seru. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya kita ke soal nomor 11. Soal nomor 11 ya. Kak Meli bekerja di puskesmas. Dia membantu dokter dalam melayani pasien yang dirawat. Profesi Kak Meli adalah A, dokter, B, perawat, C, petugas kebersihan, D, guru. Ya anak semuanya, karena di sini Kak Meli dia membantu dokter dalam melayani pasien yang dirawat, berarti ini adalah perawat Kak Meli itu. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 12. Caca ... ya atas keberhasilanmu menjadi juara kelas. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A, bagus, B, hebat, C, selamat, D, semangat. Ya, karena di sini atas prestasi, atas keberhasilanmu menjadi juara kelas, maka ini lebih cocoknya adalah selamat ya anak-anak ya. Caca, selamat ya atas keberhasilanmu menjadi juara kelas. Jadi dengan menggunakan kata selamat ini menjadi tepat anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, bacalah teks berikut untuk soal nomor 13 dan 14. Kita scroll ke atas dulu. Ya, kita scroll ke atas dulu. Dani bertemu Noval di kantin sekolah. Noval bercerita tentang pengalamannya mengikuti lomba karate. Dani ... perkataan Noval dengan saksama. Dani juga memberikan tanggapan setelah Noval berbicara. Ya,
Ide pokok teks di atas ada pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Ya, anak-anak semuanya, di sini ide pokoknya adalah kalimat yang pertama karena di sini intinya Dani bertemu Noval di kantin sekolah. Kemudian di sini dijelaskan bahwa mereka berbicara atas hal-hal yang ingin dibicarakan oleh Dani dan Noval. Jadi jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Kemudian yang 14, kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah A, menolak, B, memotong, C, menyimak, D, membantah. Ya, anak-anak semuanya, di sini Dani titik-titik perkataan Noval dengan seksama. Dani juga memberikan tanggapan setelah Noval berbicara. Jadi di sini karena Dani juga memberikan tanggapan, ini bukti kalau Dani itu menyimak perkataan Noval dengan seksama. Maka jawaban yang benar adalah yang C, anak-anak semuanya. Selanjutnya, di sini bacalah cerita berikut untuk soal nomor 15 dan 16 ya. Soal nomor 15 dan 16. Feby, Mei, dan Juli senang menari. Mereka latihan menari bersama. Mereka menari tari daerah. Gerakan mereka kompak. Tiba-tiba Mei terjatuh. Feby dan Juni segera menolong. Soalnya, soal nomor 15. Hal yang baik pada cerita tersebut adalah A, menari dengan sedih. Lain sedih ini kurang baik ya. Nah, kemudian di sini ada saling menolong, lain yang benar karena ini hal yang baik. Ingin menang sendiri berarti ini egois, ini nggak baik. Kemudian abai terhadap kondisi teman, lah ini juga tidak mau memperdulikan teman, juga ini tidak baik. Maka jawaban yang benar, hal yang baik pada cerita tersebut adalah saling menolong. Jadi jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 16. Kata lain dari menolong adalah A, memberi, B, menyayangi, C, membantu, D, mendukung. Ya, anak-anak semuanya, kata lain dari menolong jelas yaitu membantu. Saling tolong menolong, saling membantu itu sama, sinonim ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 17 dan 18. Ya, bacalah teks ini untuk soal nomor 17 dan 18. Ya. Hari ini Ali mengajak kawan-kawannya bermain. Beta, Nilu, dan Jonas setuju. Penjaga pertama adalah Beta. Beta mencari ke dalam tong besar. Tidak ada. Beta mencari di belakang pohon. Ada Amar. Beta mencari di samping kursi. Ada Azam. Beta mencari di bawah meja, ada Ryan. Soalnya nomor 17 ya. Permainan tradisional yang dimainkan Ali dan kawan-kawan adalah A, petak umpet, B, petak lari, C, ular naga panjang, D, gobak sodor. Ya, anak-anak semuanya sangat jelas di sini tadi Ali mencari teman-teman mereka ya yang bersembunyi di belakang beberapa tempat ya. Jadi di sini sangat jelas bahwa ini ada permainan petak umpet. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 18. Tugas utama penjaga dalam petak umpet adalah A, berlari mengejar lawan, B, bersembunyi, C, menghitung dari 1 sampai 10, D, menemukan lawan yang bersembunyi. Ya, anak-anak semuanya, tugas utama penjaga dalam petak umpet yaitu menemukan lawan yang bersembunyi seperti ini tadi, mencari-cari teman mereka yang bersembunyi. Jadi jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 19, anak-anak semuanya, soal nomor 19. Ya, petugas kesehatan yang ada di puskesmas adalah ya, di sini petugas yang ada di puskesmas itu berarti seperti perawat anak-anak ya. Kalau yang A ini fotografer bukan, yang B ini Pak Polisi bukan, yang C inilah seperti perawat ini ya. Kalau D ini ada air di sini berarti pemadam kebakaran. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 20.
Ya, soal nomor 20, perhatikan gambar ini. Nama permainan tradisional ya. Nama permainan tradisional pada gambar di samping adalah A. Egrang, B. Rangku alu, C. Lompat bambu, D. Getrik. Ya anak semuanya, ini ada semacam bambu yang diloncati ya. Ini merupakan permainan tradisional yang disebut dengan rangku alu ya. Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal bahasa Indonesia, soal sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.